Setelah sukses dengan penyelenggaraan Fully Loaded sehari sebelumnya, WWF bersiap untuk menyajikan dampak atau fallout dari apa-apa saja yang terjadi di event tersebut untuk melanjutkan storyline ke fase selanjutnya. Tentunya bikini kontes yang ikonik, pertarungan di dungeon keluarga Hart, Triple H yang gagal merebut Intercontinental title, dan ending yang mengejutkan di mana Undertaker dan Stone Cold berhasil menang tag team title dari Kane dan Mankind. Walau Taker membuktikan tidak ada konspirasi apa-apa antara dia dan Kane, tapi terlihat di ending Taker bawa semua titlenya. Apa yang akan terjadi setelahnya? Mari kita lanjutkan kembali recap Raw is War dalam video series Gulat Rewind Attitude. Cuma di channel kesayangan pecinta gulat profesional Indonesia, apalagi kalau bukan Gilang Wrestling, because you deserve it. Raw After Fully Loaded hari ini disiarkan langsung dari Anaheim, California dengan penonton sold out. Komentator menyebut akan ada triple threat match Intercontinental title malam ini dan Jerry Lawler akan memberikan piala kepada pemenang bikini contest. Tapi sebelum itu, Taker masuk untuk membuka acara. Dia membawa dua title tag team yang ia menangkan bersama Austin seharusnya. Dia menceritakan apa yang terjadi di akhir Fully Loaded kemarin. Walau Austin dan Taker champion saat ini, Taker menganggap mereka tidak akan jadi partner, kecuali Austin minta maaf kepada dirinya sekarang karena telah mencurigai dirinya sebelum ini. Mr. McMahon keluar bersama anteknya. Dia heran dengan permintaan Taker itu, padahal Taker lah yang harusnya dicurigai. Vince masih merasa tetap ada persenggolan antara Kane dan Taker. Taker yang sudah tombstone Kane kemarin tidak membuktikan apa-apa baginya. Vince tetap tidak percaya. Menurutnya orang yang harus diberi permintaan maaf bukan Austin tapi dirinya lah. Ia memaksa Taker untuk meminta maaf kepadanya karena sudah menghajarnya minggu lalu. Ia menschedulkan tag team title match malam ini. Taker dan Austin akan defend titlenya melawan New Age Outlaws. Dan ia kembali memaksa Taker untuk minta maaf. Kalau tidak, ya ia tidak mau pergi. Kemudian Austin keluar naik ke atas, sementara McMahon malah kabur. Austin mau ngebahas urusannya dengan Taker. Austin bilang terserah Taker mau treatment dirinya seperti apa, tapi dia tetap akan defend title tag team malam ini. Austin tidak sudi meminta maaf kepada Taker. Ia malah kasih jari tengah ke Taker dan pergi. Selanjutnya, sang European Champion D'Lo Brown masuk siap melawan Vader non-title match. Sepanjang match, D'Lo selalu memanfaatkan kostum rompi besinya itu yang cukup merepotkan bagi Vader. Sampai akhirnya Vader mencopot rompi itu dan splash D'Lo di bawah ring. Vader naik ke ring dan wasit menghitung hingga 10, D'Lo kalah count out. Kemudian WWE memutarkan video segmen baru untuk karakter gimmick Puke atau Darren Drozdov dengan judul Droz World, di mana kita diajak mengunjungi rumah Droz dan melihat kegiatannya dan akan berlanjut di episode selanjutnya. Setelah iklan, Brawl for All putaran kedua. Tinggal 8 orang. Dr. Death Steve Williams siap melawan Bart Gunn. Di ronde pertama, Dr. Death mencoba takedown beberapa kali, kemudian saling pukul berjalan imbang. Bart Gunn mencoba defense saat Dr. Death terus mencoba membabi buta menyerangnya. Bart Gunn sempat bisa takedown. Ronde ketiga terkesan monoton, penonton teriak boring. Bart Gunn sempat takedown impactful dan di akhir match, Bart Gunn pukul keras beberapa kali, Dr. Death pusing dan KO di luar dugaan. Owen Hart masuk dan berpromo. Ia bilang kemarin ia sudah buktikan kalau ia layak diperhitungkan. Ia pegulat paling sangar di sini. Ia menantang siapapun yang mau melawan dia sekarang juga. Silakan keluar. Ternyata yang keluar bocah lawak yang memparodikan Owen Hart tempo hari, yaitu Jason Sensation. Ini jadi segmen promo kocak yang menghibur. Jason mengejek Owen Hart dari kejauhan. Owen bermaksud akan menghajarnya ke sana. Tiba-tiba Dan Severn keluar menghalangi. Ialah yang akan menantang Owen sekarang juga. Saat Severn membuka jasnya, Owen menyerangnya. Match dimulai, lanjut sharpshooter, Severn counter dan mencoba melawan. Sesaat setelah itu, Shamrock keluar menghajar Owen habis-habisan. Severn lanjut menyekek Shamrock, tapi tidak mau lepas hingga dipisah semua orang. Steve Blackman terlihat membantu memisahkan. Kemudian WWF mengiklankan program baru dengan judul Sunday Night Heat yang akan tayang setiap hari Minggu, yang biasanya diisi preview untuk pay-per-view, feud lanjutan untuk low card dan mid card selama 1 jam. Acara ini mulai ditayangkan 2 Agustus 1998. Sebelum ada SmackDown, acara Sunday Night Heat seperti acara utama kedua WWF saat itu. Setelah iklan, Michael Cole mencoba mewawancarai Shamrock, tapi ia kesal dan Cole gugup sampai jatuh deh. Match selanjutnya filler tag team Scorpio dan Farouk. Ini lanjutan dari apa yang terjadi di Fully Loaded. Bradshaw terlihat standby di kursi komentator. Ia masih kesal dengan Terry Funk. Lawan mereka DOA bersama Paul Ellering.
Match berjalan seperti biasa. Saat Skull di depannya, Bradshaw menghajarnya. Lanjut menendang Scorpio dan ia naik menghajar semua orang. Match DQ deh. Sudah buat kekacauan, Bradshaw malah pergi. Triple H dan X-Pac masuk bersama dengan entrance DX. Padahal mereka akan melawan satu sama lain dalam triple threat bersama The Rock. The Rock keluar dan match Intercontinental match dimulai. Jelas sejak awal The Rock dikeroyok. Walau triple threat ini terasa seperti 2 lawan 1. Setelah beberapa menit sudah diduga X-Pac dan Triple H akan berebutan menang. The Rock mencoba melawan, X-Pac membentur Triple H dan The Rock kunci tapi kick out. Ia lanjut dapat momentumnya hingga Triple H masuk lagi interupsi. X-Pac dapat pinfall, ditarik Triple H. X-Pac marah, Triple H nonjok X-Pac dan saling adu pukul sesama DX. Sementara The Rock malah pergi bawa title-nya. Kemudian wasit menyatakan match berakhir count out dan The Rock kalah. Tapi title tidak pindah. Menyebalkan. Padahal triple threat no DQ no count out ya. Tapi saya asumsikan saja triple threat di masa lalu tidak no count out. Setelah iklan, New Age Outlaws merespon apa yang terjadi pada Triple H dan X-Pac. Ia menganggap hal itu biasa dan DX masih keluarga. Mereka lanjut fokus untuk merebut tag team title di malam ini. Match berikutnya, filler Brackus, pegulat baru dari Jerman ini siap tanding lawan jobber dari Los Boricuas, Jesus. Dengan dominasi penuh secara singkat, Brackus kasih spinebuster dan menang gitu aja. Sebelum iklan terlihat Val Venis sedang mandi sama seorang perempuan dan ternyata itu adalah Kyoko, istrinya Yamaguchi-san. Waduh, gawat ini. Setelah iklan, Venis masuk untuk bertanding melawan Brian Christopher ditemani Scott Taylor. Sebelum match, Kaientai masuk. Terlihat Yamaguchi marah besar dari kejauhan menghunuskan pedang samurainya. Sementara match berlangsung di ring. Kaientai melihat dari kejauhan. Walau sempat diganggu, Venis tetap bisa menang dengan Fisherman Suplex-nya. Tapi langsung lanjut diajar too much. Taka datang membantunya. Setelah diurusi, Yamaguchi-san bilang kalau Kaientai akan menantang Venis minggu depan. Dan Yamaguchi lanjut mendemonstrasikan apa yang akan dia lakukan ke Venis. Ia ambil sebuah salami sosis dan membelah dengan pedangnya. Dan ia bilang, I choppy your pipi. Yang maksudnya saya akan cincang kemaluanmu. Venis terlihat khawatir. Setelah iklan, Mark Henry masuk bersama Godfather. Terlihat Godfather mulai menebalkan karakternya sebagai seorang mucikari dengan didampingi 3 orang wanita. Mereka akan melawan LOD. LOD masuk, Animal terlihat bersemangat, tapi Hawk seperti lesu dan tidak fit untuk bertanding setelah apa yang dilakukan di OE sebelumnya. Terlihat saat entrance ia tersandung. Ia lebih banyak standby di luar dan saat Animal siap untuk double team, Hawk malah jatuh ke bawah. Alhasil Nation bisa balas dan Godfather kunci dengan mudah. Lagi-lagi LOD akan bermasalah nih. Selanjutnya, Mark Mero masuk bersama Jacqueline, disusul Sable. Segmen ini merupakan penyerahan trofi pemenang bikini kontes kemarin. FYI, pemenangnya belum diumumkan. Piala sudah disiapkan. Saat Lawler sudah sangat yakin akan memberikan piala utama ke Sable, ada sebuah catatan yang diberikan oleh Vince McMahon melalui petugas. Isinya, Vince McMahon telah mendiskualifikasi Sable karena malam kemarin ia pakai cat badan bukan bikini. Jadi Jacqueline menang. Sable bilang ia tidak butuh piala untuk jadi pemenang. Dia bilang Vince gak berani ngomong langsung ke dirinya tentang ini. Ya udah, Vince keluar dan kesal karena itu. Ia malah mengingatkan Sable kalau dirinya lah yang membuat Sable tetap ada di WWF sekarang. Dan ia mengejek Sable dan fans yang menyukainya. Ia bilang Sable berhutang padanya dan pasang muka mesumnya itu orang. Vince makin sok-sokan dan bilang Sable jangan macam-macam dengannya. Sable nggak takut. Saat Vince berbalik, ia kasih jari tengah ke Vince dan buka bajunya dan memperlihatkan bikini yang ia pakai. Alah. Match main event Tag Team Championship, New Age Outlaws melawan Stone Cold dan Undertaker. Match berjalan seperti biasa. Stone Cold tetap profesional bertarung bersama Taker. Tidak banyak klimaks besar yang terjadi karena Taker dan Austin dapat masa dominasinya masing-masing hingga di ending. Austin bisa stunner Road Dogg dan lanjut kunci, ia menang. Saat selebrasi, Austin dan Taker seperti menurunkan tensi mereka. Terlihat saat Austin mengopor kaleng bir ke Taker dan ia sambut. Ini bisa diasumsikan sebagai permintaan maaf Austin dan Taker sambut dengan minum bir itu. And we're cool. Tapi Kane dan Mankind dari belakang menghajar Austin. Taker bantu dengan menghajar Mankind dan Raw is War berakhir. Episode selanjutnya, Raw hari ini disiarkan taping dari San Diego, California. The Nation masuk tanpa Godfather. The Rock bilang malam ini ia dan Owen Hart siap untuk menantang Tag Team Championship melawan Taker dan Austin di main event. The Rock bilang mending sekarang aja dan meminta mereka keluar.
Sang komisioner Slaughter masuk dan sepertinya melarang itu terjadi karena itu disiapkan untuk main event. Tetapi Austin dan Taker keluar langsung siap untuk melawan mereka. Terlihat Taker masih bawa 2 title tag teamnya. Austin sudah berapi-api dan langsung masuk. Taker tiba-tiba terdistrak Kane yang hadir di belakangnya. Alhasil Austin dikeroyok deh di atas. Kane diminta masuk oleh Paul Bearer. Taker justru menyusul Kane, tiba-tiba Mankind menghajarnya. Kacau dah. Sementara itu Austin yang dikeroyok bisa ambil alih, ambil kursi dan membubarkan The Nation. Match tetap terjadi di main event. Match Brawl for All selanjutnya, The Godfather siap melawan Scorpio. FYI seharusnya Dan Severn yang bertarung karena menang lawan Godfather di match sebelumnya. Diungkapkan bahwa Severn mengundurkan diri dari kompetisi karena ia merasa tidak harus membuktikan apa-apa lagi seberapa tangguhnya dia. Mungkin karena nggak adil kali ya, Severn pengalaman MMA-nya cukup mengancam. Hal yang berbeda dari sebelumnya, Godfather sempat berpromo dulu sebelum match dan ia menawarkan Scorpio untuk memilih antara match 3 ronde di sini atau menyerah saja dan bisa bersenang-senang dengan cewek-cewek yang ia bawa. Itu harusnya jadi pilihan yang mudah bagi Scorpio, tapi ia malah milih tetap bertanding. Jadilah seperti Scorpio ya guys, tahan godaan syaiton. Ronde pertama cukup dikuasai Godfather, begitu juga ronde kedua. Scorpio jelas kalah di sini, tapi ia coba melawan di ronde kedua, tapi tidak bisa berbuat banyak. Dan Godfather menang. New Age Outlaws masih kesal karena kalah minggu lalu dan mau kesempatan lagi untuk tag team title. Tapi setelah ini mereka akan lawan Mankind dan Kane. Outlaws nyolong start di awal tapi bisa diatasi Kane dan Mankind. Saat match berjalan di bawah, Mankind menghampas kursi ke kepala Road Dogg dan dibalas Billy Gunn. Kane clothesline, harusnya DQ tapi saya kurang paham juga mengapa tidak DQ. Match berlanjut di atas ring. Kane di double suplex, Billy Gunn pin tapi wasit ke distract dengan Mankind yang mandible claw Road Dogg. Billy Gunn keluar dengan Mankind, Kane tombstone Road Dogg dan kunci, ia menang. Selanjutnya, karena Hawk yang kemarin terlihat lesu dan tidak fit, ia meminta maaf soal itu dan malam ini ia akan membuktikan kalau dia akan menjadi Hawk seperti biasanya. Double J bersiap jadi lawan Hawk. Dominasi Hawk cukup kentara di sini. Walau Double J mencoba melawan, Hawk tetap bisa menang. Saat selebrasi di bawah dengan Animal, Southern Justice datang menghajar mereka. LOD dikeroyok, Dross datang untuk bantu dan mereka bubar. Selanjutnya, Vince McMahon masuk dengan 3 orang anteknya. Ia meng-hype main event untuk pay-per-view SummerSlam 3 minggu lagi. Dan ia yakin malam ini kita semua akan lihat Undertaker dan Austin akan kehilangan tag team title-nya. Vince McMahon kembali menekankan kecurigaannya terhadap Kane yang selalu kebetulan muncul saat Taker dan Austin dapat momentum kebersamaan. Seperti di ending Raw minggu lalu dan di opening tadi. Kemudian ia panggil Taker masuk untuk menjelaskan. Sebelum Taker ngomong, Austin masuk. Ia rebut mic-nya Vince. Austin memperjelas kalau ia kemarin ngasih bir ke Taker ya karena ia kira Taker haus aja dia kasih dah. Dan hal itu tidak bikin mereka berdua langsung jadi sahabat dong. Austin tetap tidak percaya siapapun. Satu-satunya yang ingin Austin lakukan ke Taker ya simply ngalahin dia di SummerSlam nanti. Ia tidak peduli dengan sabuk tag team. Yang paling penting ya title utama yang ia miliki ini. Austin lanjut keluar, Taker memanggilnya dan bilang, Austin jangan mau terpengaruh dengan Vince yang mencoba mengadu domba mereka berdua. Taker meminta Austin untuk bawa salah satu tag team title yang memang miliknya ini. Austin mendengarkan dan ambil title tersebut. Taker lanjut ngomong dan bilang kalau sejak sekarang hingga SummerSlam, Austin akan tetap aman, tapi di SummerSlam nanti, Taker akan rebut title WWF milik Austin itu. Vince terlihat kesal dengan apa yang terjadi. Momen yang menarik dan semakin bersemangat menuju SummerSlam 1998. Di belakang, The Rock dan Owen tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi dan malam ini ia dan Owen akan ambil tag team title tersebut. X-Pac dan Triple H masuk bersama China dan mereka siap match persahabatan one on one. Ini bagian dari lanjutan insiden Triple Threat minggu lalu. Triple H mendominasi di awal dan bergantian X-Pac juga menyerang. Menjelang ending, X-Pac bersiap kasih signature malah ditarik oleh China. X-Pac marah dong dan ditampol. Triple H sambut dengan pedigree. Apa kira-kira tujuan China ini? Padahal di match X-Pac lawan Triple H sebelumnya ia bersikap netral. Di sini ia malah bantu Triple H. X-Pac marah, ia tampol Hensley dan masalah ini jelas akan dibawa ke tubuh DX. Selanjutnya, Val Venis masuk disusul Taka Michinoku. Mereka akan tag team melawan Kaientai, diwakili Funaki dan Togo. Didampingi Taeyo dan Yamaguchi-san membawa Keiko. Venis berjuang sendiri di awal, sempat dikeroyok saat ia mau tag Taka, Taka malah dropkick dirinya dan DDT Venis. Lanjut semua mengeroyoknya. Yamaguchi-san bergembira, Kaientai nambah member lagi yaitu Taka Michinoku. Taka sempat bilang Keiko itu adalah saudara perempuannya. Boom, itu dia twistnya.
Venice tidak berdaya dikeroyok dan ia diseret keluar. Setelah iklan terlihat Venice masih diseret. Sementara itu di ring match selanjutnya European title match D'Lo Brown melawan Dan Severn. Diceritakan di Sunday Night Heat, Severn ganggu match D'Lo melawan Shamrock. Ini bikin Shamrock kalah lawan D'Lo. Match mereka dimulai. Di tengah match Mark Henry masuk, D'Lo mendominasi. Severn bisa melawan dan dikasih belly to belly. Shamrock masuk, ia tonjok D'Lo dan hajar Henry. Wasit awalnya tidak melihat, tapi Shamrock yang tidak berhenti menghajar malah wasit jadi lihat dan diskualifikasi deh. Ini jelas pembalasan Shamrock, sementara Steve Blackman berusaha menenangkan. Saat D'Lo selebrasi, Edge tiba-tiba menghajarnya dan ia pergi lagi. Sementara itu, Val Venis sedang dikeroyok di locker room hingga iklan. Setelah berbulan-bulan, akhirnya sang sultan dari India, Tiger Ali Singh, debut di Raw. Ia sempat muncul di episode pertama Sunday Night Heat. Ia berpromo dan merasa semua orang di sini bodoh karena mau melakukan apa saja demi uang. Ia lanjut mencari orang yang mau buka baju di atas ring dan dikasih duit. Kemudian ada ibu-ibu Amerika yang kayaknya figuran dari WWF masuk. Ia disuruh buka baju. Setiap helai dibayar $500 katanya. Saat ia mau buka semua, Tiger nyuruh pakai lagi aja bajunya dan dapat duit deh. Ia cuma menekankan kalau orang Amerika mau ngapain aja asal dibayar. Sungguh segmen yang tidak penting. Yang penting justru yang ini. Di belakang beberapa saat lalu, Venice yang masih tepar diseret ke sebuah ruangan. Seperti mereka mau copi-copi pipi nih. Gawat deh. Saatnya main event, tag team title match. Taker dan Austin terlihat cukup kompak di match ini. Mereka bahkan sempat double team. Owen dan Rocky ngasih perlawanan yang cukup merepotkan. Austin bisa mengatasi. Saat tag ke Taker, Taker menguasai semua. Chokeslam Owen Hart mau kunci digagalkan The Rock. Austin mengendalnya. Taker tombstone Owen dan menang. Mankind masuk, Mandible Claw Taker. Kane datang bawa kursi sementara Austin tidak lihat karena lagi ngurusin The Rock. Kane mau pukul, Taker menghindar kena Mankind. Taker rebut kursi itu, ia malah pukul Mankind lah. Gimana ini? Outlaws masuk dan chaos dah itu. Austin berhasil stunner Road Dogg, logo kredit sudah muncul, tapi Raw hari ini akan diakhiri dengan scene yang mengerikan ini guys. Siap-siap. Seluruh keamanan siap mendobrak ruangan Kaientai tadi. Saat sudah terbuka, terlihat Yamaguchi siap mengayunkan pedang samurainya ke pipinya Venice yang tidak berdaya menggantung. Saat ia ayunkan, lampu mati dan Raw selesai. Kok bisa kepikiran endingnya begitu? Hah?